Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang kita belajar tentang reading skill part 6, implied detailed questions. Jadi tentang detailed questions yang implied. Jadi implied itu berarti ya harus disimpulkan sendiri gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan stated detailed questions artinya informasi yang terkandung di dalam bacaan tersebut, kemudian unstated detailed questions, informasi yang tidak terkandung atau bertentangan dengan yang terkandung dalam bacaan itu. Dan sekarang implied detailed questions, ini informasi yang terkandung di dalam bacaan tersebut, tetapi perlu disimpulkan sendiri untuk mengetahui apakah informasi tersebut terkandung apa tidak. Jadi perlu inference gitu ya. Ya, lihat aja lah apa yang dimaksud itu. Nah, pertanyaan seperti apakah ini? Inti dari pertanyaan ini ada beberapa hal. Pertama, menyimpulkan dari informasi tertentu yang ada di dalam teks. Jadi kita menyimpulkan, maksudnya menyimpulkan itu ya jawabannya itu harus kita bisa pilih berdasarkan kesimpulan kita dari informasi-informasi yang terdapat di dalam teks. Kata yang sering muncul adalah implied, inferred, likely, atau probably. Ya, jadi karena itu adalah kesimpulan dari informasi yang ada, maka kata yang sering muncul sebagai penanda daripada pertanyaan ini adalah implied, gitu ya. Ya implied gitu, mengimplikasikan gitu kan, nggak langsung kalau implikasi ya. Inferred itu ya inferensi ya, diturunkan dari situ, likely kemungkinan atau probably kemungkinan sama aja ya. Menandakan bahwa jawaban untuk pertanyaan jenis ini tidak dinyatakan secara langsung di dalam bacaan. Jadi memang itu tadi ya, jawabannya tidak dinyatakan secara langsung. Nah, langsung aja lah lihat ininya ya, contohnya. Nah, ini chartnya ya, supaya lebih mudah dipahami cara-cara menjawabnya. How to identify the question, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pertanyaan tersebut is indeed an implied detailed questions. We can identify by identifying the keywords in the questions itself. Pertama, it is implied in the passage that, jadi kalau ada kata-kata it is implied, it can be inferred from the passage that, ada infer, it most likely that, kemungkinan besar, maka kita bisa mengetahui bahwa pertanyaan itu adalah implied detailed questions. Kemudian what probably happen. Jadi probably itu menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut adalah sebuah implied detailed questions. How to answer the question? Pertama, choose a keyword in the questions. Masih sama ya caranya, jadi baca pertanyaannya dulu, terus cari keyword di situ. Kemudian scan the passage for the keyword. Jadi kemudian cari di mana keyword itu berada. Ini penting ya. Or a related idea. Jadi meskipun keyword itu tidak ditemukan secara persis, tapi kita bisa menemukan a related idea. Ya, jadi sebuah ide yang mirip. Maksudnya gagasan yang disampaikan itu sama lah dengan keyword yang kita temukan. Kemudian carefully read the sentence that contains the keyword. Jadi setelah menemukan keyword, maka read the sentence carefully. Look for an answer that could be true according to the sentence. Jadi carilah jawaban yang could be true, bisa benar, ya according to the sentence. Sesuai dengan sentence itu kalimat yang tadi kalian baca carefully itu. Ini kira-kira petunjuknya. Nah, langsung saja cek gimana ya contoh-contoh soalnya itu. Nah, ini adalah penampakan soalnya nih sudah benar-benar sama dengan soal TOEFL betulannya. Baiklah, kita kerjakan sesuai dengan petunjuknya tadi. Pertama baca, kemudian cari kata kuncinya. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Ya, jadi
Probably not, berarti ini adalah implied detail questions. Mana question, mana keywordnya? Keywordnya adalah Hawaiian, ya. Jadi kata Hawaii. Ya, jadi Hawaiian ini ya. Nah, sekarang kita carilah yang mengandung tentang Hawaiian word. Ya, mencari mengidentifikasi Hawaiian word. Kata-kata, kosakata bahasa Hawaii. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, U, O, and the 7 consonants H, K, L, M, and P, W. Each syllable in the language ends in a vowel, and 2 components never appear together. So vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Ya, ini kan ciri-ciri kosakata bahasa Hawaii. Ya, ciri-ciri kosakata bahasa Hawaii kalau dari sini kita lihat kan nggak langsung disampaikan ya. Contoh kata dalam bahasa Hawaii enggak, tapi kita cuma diberikan informasi tentang ciri-ciri katanya. Nanti dari informasi itu kita harus menyimpulkan sendiri. Jadi emang ini agak lebih susah ya daripada jenis soal sebelumnya. Coba kita lihat informasi tentang jenis kata Hawaii. Jadi derived from an alphabet of only 12 letters, hanya terdiri dari 12 huruf gitu ya alfabetnya. The 5 vowels A, E, I, O, U. Nah, kemudian 7 consonants H, K, L, M, N, P, W. Nah, pokoknya terdiri dari huruf-huruf ini. Berarti apa? Berarti kalau tidak terdiri dari huruf ini, berarti bukan bahasa Hawaii, ya. Karena bahasa Hawaii itu hanya terdiri dari 12 huruf ini, 5 vowels dan 7 consonant. Each syllable in the language ends in a vowel, and 2 consonants never appear together. Each syllables in the language ends in a vowel. Jadi setiap suku katanya harus berakhir dengan apakah itu E, A, E, I, U, O, ya. Kemudian 2 consonants never appear together. Jadi 2 konsonan tidak mungkin bertemu bersamaan. So vowels have a much higher. Itu sudah informasi lain. Nah, coba kita cek pertanyaannya ya. Di manakah yang bukan merupakan kata-kata Hawaii di sini? Mahalo. Mahalo ini sesuai ya, mahalo. Kenapa bisa sesuai? Karena lihat ada huruf M gitu ya. Ada A dan diakhiri oleh N in vowels ya, diakhiri oleh salah satu vowels yaitu O. Mahalo ya, benar ya. Berarti ini bukan ini jawabannya. Ya, karena yang kita cari adalah probably not. Nah, yang bukan kata Hawaii, mahalo. Bukan kata Hawaii, mahalo. Maksudnya mahalo itu kata Hawaii, gitu. Padahal yang kita cari adalah bukan kata Hawaii. Kemudian mahi-mahi. Mahi-mahi. Mahi-mahi juga, coba lihat. M, ya. Ada M. Terus A. Ma. Ma berarti kan, ma itu kan satu silabel ya. Berakhir dengan vowels. Berarti ma, benar. Hi. Gimana? Hi. Berakhir dengan vowels. Hi. Mahi-mahi, itu 2 kali ya. Dan tidak ada konsonan yang appear together, yang berdekatan atau bersambung. Itu bukan ini nih. Kemudian Meklea. Coba Meklea ini. M, ya. M betul. Ya. M. Terus me. Benar. Tapi Klea. Klea. Kle ini yang bikin salah nih. Ya. Kenapa? Karena ada 2 konsonan yang
pair together. Padahal tidak boleh ada dua konsonan yang muncul secara bersamaan. Ya, kita lihat yang bukan kata Hawaii di sini adalah Meklea, gitu ya. Yang benar adalah ini nih. Kenapa Moana? Kenapa Moana bukan ya? Karena Moana jelas kata Hawaii ada di filmnya. Dan karena sesuai dengan ciri-cirinya ya, diawali dengan M, Mo, Wa, Na. 2 silabel. Ya, sekarang kita cek contoh berikutnya. Nah, ini penampakannya juga sudah seperti soal TOEFL beneran ya. Nah, coba kita cek dulu kata kunci. It is implied. Nah, it is implied kan bener ya. Ini adalah apa tuh namanya? Implied detailed questions. In the passage that if a kayak has 2 holes, maka kata kuncinya adalah kayak dan holes. Then, nah kalau misalnya kayak itu punya 2 lubang, kenapa? Maka kita langsung scan mana yang berbicara tentang kayak dan 2 lubang ini. Eskimo need efficient and adequate means to travel across water in that the areas where they live are surrounded by oceans, bays, and inlets, and dotted with lakes and seas. 2 different types of boat have been developed by the Eskimo, each constructed to meet specific need. Nggak ada. Nah, kemudian di sini, the kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Nah, ini baru kita temukan sebuah paragraf yang berbicara tentang kayak. Tapi belum berbicara tentang holes, ya, tentang lubang. A kayak is generally constructed with 1 opening in the deck for 1 rider. However, some kayaks are made for two, ya gitu ya. Nah, di sini nih, memang tidak ada kata-kata yang berbicara tentang hole secara langsung. Tapi tadi kan kita mengatakan selain keyword, kita juga bisa mencari similar idea gitu ya, ide yang mirip. Nah, hole itu kan kayak lubang ya di atas kayak tuh. Nah, tapi kan ini dia nggak ngomongin lubang, tapi dia bilang opening ya, ada tempat terbuka gitu ya, ada tempat terbuka in the deck, di atas decknya. Nah, itu kan kayak lubangnya ya. Jadi for 1 rider, 1 opening deck for 1 rider. Nah, coba kalau misalnya kita cek pilihan jawabannya, mana yang paling pas? Nah, itu kan it is implied in the passage that if kayak has 2 holes, then kalau kayak itu 2 lubangnya, maka artinya it accommodates 2 riders. It is less stable than a kayak with 1 hole. It is large as an umiak. It cannot be used on the ocean. Nah, jadi kita lihat ketika berbicara tentang hole atau tentang opening in the deck gitu ya, area terbuka di decknya, kayak itu berbicaranya tentang rider ya. Jadi 1 opening deck, 1 rider, 1 lubang berarti 1 rider. Maka kalau misalnya has 2 holes, ada 2 lubang, maka berarti it's accommodate 2 riders ya. Jadi kayak gitu ya. Kayak itu kan kayak perahu yang di kayung-kayung itu ya. Kalau misalnya ada 2 lubang buat duduk ya berarti yang ngayuh ada 2 orang. Ya, seperti itulah ya. Jadi ini contoh soal yang implied nih, karena butuh pemahaman dari teks itu. Kemudian contoh soal nomor 2. Coba kita cek kata kuncinya apa. It can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be. Ya, jadi dia ngomong tentang
Animals. Animals. Mana di situ yang membicarakan tentang animals? Baca lagi, baca lagi. Baca lagi. Ada nggak tentang animals? Belum ada tentang animals. Terus, nah, baru di sini tentang ada animals. Apa yang animals, dalam rangka apa animals di sini dibicarakan? Di sini dikatakan, maka ketika sudah menemukan animals dalam sebuah kosakata, dalam sebuah paragraf, maka kita harus membacanya dengan hati-hati. Ya, tadi read carefully. Coba, Eskimos have numbers used for the umiak, which reflect the size of the boat. E.g., the umiak is used to howl belonging from campsite to campsite, and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Ya, jadi umiak itu digunakan untuk hunting larger animals. Ya, hewan yang besar that are too big to be hunted in a kayak, yang terlalu besar sehingga tidak bisa diburu menggunakan kayak. Tadi kan kayak itu isinya cuma ya paling 1-2 orang gitu. Maka kita ceklah di sini kira-kira animals mentioned itu, kira-kira animals yang dibicarakan di situ mana ya yang paling pas. Apakah kanguru? Nggak mungkin, karena kanguru itu tinggalnya di Australia, ya nggak mungkin ada di Eskimo. Kemudian snake, ular, tidak mungkin karena ular itu kecil. Jadi bisa aja diburu pakai kayak. Dan tadi kan kata kuncinya adalah larger animals, ya, animals yang tinggi, yang besar. Nah, maka pilihannya adalah a whale atau a salmon. Nggak mungkin salmon kan juga kecil. Maka yang benar adalah whale. Ya, alias ikan paus. Ikan paus itu kan besar. Tidak bisa diburu dengan menggunakan kayak. Ya, contohnya ya. Contoh soal yang implied. Ya, jadi emang butuh sedikit penalaran lah gitu ya. Demikian. Ya, thank you very much. Sekian untuk implied detail questions. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.